Sekarang ini, banyak perusahaan startup yang tengah menghadapi kondisi kritis. Tidak sedikit di antara perusahaan-perusahaan ini yang terpaksa harus mengambil langkah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya secara besar-besaran. Tidak cuma PHK, sejumlah perusahaan memilih untuk melakukan pembekuan perekrutan karyawan baru. Apa yang terjadi? Let's begin. Kondisi ini sangat kontras dengan yang terjadi saat 2021 lalu, di mana banyak investor yang berbondong-bondong untuk membanjiri perusahaan-perusahaan startup ini dengan dana segar. Berdasarkan catatan dari CB Insight, diketahui bahwa 70% perusahaan startup teknologi harus gulung tikar setelah sekitar 20 bulan setelah penggalangan dana pertama dengan total pendanaan sekitar 1,3 juta US dollar. Bahkan di antara perusahaan-perusahaan ini, ada yang tetap harus gulung tikar meski mendapat pendanaan di atas 100 juta US dollar atau sekitar 1,45 triliun rupiah. Berikut sejumlah startup yang tetap harus gulung tikar mesti mendapatkan pendanaan di atas 100 juta US dollar. Yang pertama, Nice2One. Investornya adalah Alibaba Group, CGV Capital, DST Global, dan total dana yang terima adalah 1,2 miliar US dollar. Ketika startup ini berkembang di kota-kota kecil di China, biaya kelola perusahaan naik secara tidak proporsional. Barang dijual dengan harga di bawah biaya untuk menarik pelanggan. Pembeli palsu muncul di setiap akhir bulan untuk memenuhi target penjualan membuat regulator khawatir. Nice2One dilaporkan memiliki target penjualan 80 miliar yuan pada tahun 2021, tetapi menghasilkan tidak lebih dari 2 miliar di bulan yang baik. Pada bulan Maret, Meituan, Nice2One, Pinduoduo, dan Xingsheng Youxuan masing-masing didenda 1,5 juta yuan karena penipuan dan pembuangan. Yang kedua, Fast. Investornya adalah Index Ventures, Stripe, Edition, Global Founders Capital. Total dana yang diterima adalah 125 juta US dollar. Perusahaan startup checkout sekali klik, Fast, terpaksa harus ditutup sepenuhnya dan akan menghentikan produk dan mereknya. Hal ini merupakan kehancuran yang cukup besar bagi perusahaan fintech yang telah mengumpulkan dana 120 juta US dollar dari para pendukung termasuk raksasa pembayaran Stripe, Index Ventures, dan Lee Pixels Edition. Fast sendiri merupakan startup yang bertujuan untuk mengubah belanja online dengan membuatnya lebih mudah untuk check out di berbagai toko secara langsung. Yang ketiga, Lineup. Investornya adalah Andreessen Horowitz, Google Ventures, Y Combinator, Paybel Ventures. Total dana yang diterima adalah 366 juta US dollar. Lineup didukung oleh beberapa nama besar dalam modal venture seperti Google dan PayPal. Namun, perusahaan ini harus menutup operasi pinjaman fintech-nya karena berulang kali berbohong dan menipu pelanggannya secara ilegal. Yang keempat, Yunyao. Investor adalah GS Ventures, Matrix Partners China, Sequoia Capital China. Total dana yang diterima adalah 210 juta US dollar. Perusahaan startup ini diklaim telah menunggak pembayaran gaji sejumlah karyawannya hingga 3 bulan. Hal ini membuat lebih banyak karyawan lainnya merasa tidak puas terhadap perusahaan. Selain itu, karyawan Yunyao mengklaim bahwa mereka dipaksa untuk membeli produk keuangan perusahaan dan bahwa pengemudi diharuskan membayarkan deposit 4.000 yuan sebelum mereka bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak pernah dikembalikan. Hal ini tentunya membuat para pekerja hingga investor geram. Secara terpaksa, perusahaan ini harus gulung tikar karena kegagalan manajemen. Yang kelima, Kupivip. Investornya adalah MCI Capital, Excel, Balderton Capital, Intel Capital dengan total dana yang diterima adalah 119,5 juta US dollar. Kupivip merupakan startup retail online yang beroperasi di Rusia. Operasional Kupivip melibatkan operasi di seluruh situs web, aplikasi seluler, dan toko retail fisiknya. Semua ini membutuhkan modal yang signifikan, mengingat ukuran pasar Rusia. Kendati demikian, perusahaan ini kurang menguntungkan. Tidak semua pemain lokal mampu atau mau berinvestasi di perusahaan. Hal ini membuat perusahaan jatuh bangkrut. Yang keenam, Katera. Investornya adalah SoftBank Group, Greenworks Capital Management, Foxconn Technology Company, Khosla Ventures dengan total dana yang diterima adalah 1,5 miliar US dollar. Kejatuhan Katera menandai kegagalan paling menonjol untuk SoftBank sejak IPO WeWork 2019 yang gagal. Perusahaan sebagian besar telah melihat keuntungan di antara portofolio Vision Fund pada tahun lalu di tengah rally saham teknologi yang lebih besar. Meskipun beberapa dari keuntungan tersebut telah surut dalam beberapa bulan terakhir. Semoga bermanfaat.
Salam sukses, dahsyat.